Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, berjumpa lagi di semester 2 dengan Pak Toto. Kali ini kita akan belajar materi tentang Microsoft Excel. Mungkin kalian sudah pernah mendengar Microsoft Excel, tapi kita akan mempelajari lebih lanjut pada pertemuan kali ini. Apa sih Microsoft Excel itu? Nah, kita lihat di sini pengertiannya adalah ini. Nah, Microsoft Excel adalah spreadsheet atau lembar kerja yang dikembangkan oleh Microsoft untuk Windows, macOS, Android atau iOS. Nah, ini fitur perhitungan, alat grafik, tabel pivot, dan bahasa pemrograman makro yang disebut dengan Visual Basic for Application atau VBA. Nah, ini gambaran atau pengertian singkat tentang Microsoft Excel. Kemudian untuk versinya banyak sekali versi. Kita lihat dari tahun 1987 ini versi Excelnya adalah 2.0, kemudian 90 itu 3.0, 92 itu 4.0, 93 5.0, kemudian Excel 95 7.0, 97 8.0, tahun 2000 9.0, kemudian Excel 2002 itu 10.0, 2003 11.0. Nah, ini yang paling sering banyak digunakan. Excel 2007 itu versinya 12.0. Kemudian yang terbaru lagi ada 2010 14.0, kemudian 2013 15.0, 2016 ini 16.0, dan yang terbaru saat ini adalah ini Excel 2019 versinya 16.0. Itu versinya mulai dari tahun pertama sampai tahun yang terakhir, yaitu Excel 2019. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana sih cara kita membuka aplikasi Microsoft Excel jika sudah terinstall di laptop kita? Caranya sangat mudah, ada banyak sekali cara, dari cara yang agak rumit dan cara yang paling mudah. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Langkah yang pertama, kita klik logo ini, kita klik start, kemudian kita cari saja di ketikan dengan huruf Excel. Nah, kalau sudah, ini kita bisa langsung buka, atau untuk mempermudah kita bisa membuat pin di start menu. Caranya seperti ini. Nah, kita pin di start menu, atau bisa juga kita pin di taskbar. Kalau kita pin di start menu, nanti munculnya adalah di sini. Kita klik. Nah, nanti akan muncul di sini. Tapi kalau kita pin di taskbar, nanti munculnya akan di sini. Sebentar, kita cek lagi. Kita akan coba pin di taskbar. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, ini mempermudah kalau kita sering membuka aplikasi. Oke, kita buka aplikasi yang dari sini saja. Nah. Oke, ini masih loading, masih menunggu. Oh ya, untuk yang Pak Guru gunakan ini adalah Microsoft Excel yang terbaru ya, yaitu yang tahun 2019. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kita buka yang blank workbook aja, kita klik. Nah, nanti akan muncul lembar kerja seperti ini. Banyak sekali tools atau alat yang dapat kita gunakan dalam lembar kerja ini. Mulai dari yang paling atas, file, nanti kita bisa gunakan untuk membuka ataupun menyimpan atau mengeprint atau lain sebagainya. Dan kita juga bisa klik tombol home ini, ada insert,
page layout, formula, data, review, view, help, dan Foxit PDF ini kalau kita menginstal Foxit. Nah, yang paling sering kita gunakan adalah ini, home, insert, dan page layout. Ini yang sering kita gunakan. Kita coba mempelajari fitur-fiturnya dulu. Kita mulai dari home. Nah, dari sini, dari yang paling kiri ini ada gambar gunting. Ini gunanya untuk memotong atau memindahkan tulisan. Dan bawahnya ada copy, itu untuk menyalin. Dan di sini ada font ya, digunakan untuk mengubah font. Kemudian ini untuk mengubah ukuran fontnya. Kemudian ini untuk mengubah paragraf, ada rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Kemudian yang kedua adalah insert. Nah, di sini kita nanti bisa memasukkan bisa tabel, gambar, atau mungkin bentuk, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang sering kita gunakan adalah page layout. Page layout ini nanti kaitannya ketika kita akan mengeprint sebuah lembar kerja atau worksheet ya. Kita mulai dari margin, ada normal, wide, narrow. Kita biasanya pilih yang normal saja. Dan orientasi bisa portrait atau landscape, sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian size. Nah, size yang paling sering kita gunakan adalah A4 atau F4 folio. Kalau di sini tidak ada, berarti kita harus menambahkan manual. Caranya adalah dengan seperti ini. Kita masuk ke page setup, kemudian option. Maaf ya, ini masih Pak berulangi. Ini print previewnya masih ke PDF, berarti Pak Guru ganti ke Epson dulu. Oke, caranya Pak Guru ulangi. Page size, more paper size, kemudian option. Nah, kemudian di sini kita cari, kalau belum ditambahkan kita harus menambahkan manual, yaitu dengan mengeklik user definite. Kita tambahkan, ini lebarnya berapa, kemudian tingginya berapa. Untuk F4 itu 215 mm, kemudian untuk tingginya 330. Kalau sudah kita klik OK. Maaf, ini dulu OK, kemudian kita klik OK. Kita klik OK sebentar lagi. Nah, maka tampilan kertasnya sudah F4. Kemudian fitur yang lainnya adalah Pak Guru perkenalkan, di sini ada gunanya untuk menggeser lembar kerja naik ataupun turun, untuk menyekrol naik atau turun. Kemudian yang di sebelah sini ini untuk menyekrol ke kanan ataupun ke kiri. Nah, ini salah satu fiturnya ya, atau alatnya. Dan Pak Guru kenalkan juga di sini untuk yang sebelah kiri ada nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah nomor row atau kotak-kotak yang seperti ini, kotak-kotak yang ke kanan dan kiri. Kemudian yang atas ini ada huruf A, B, C, ini adalah menunjukkan letak kolom, yaitu kotak-kotak yang ke atas maupun yang ke bawah. Kemudian di bawah ini juga ada sheet. Sheet ini lembar kerja, kita bisa menambahkan. Ini juga bisa kita namai dengan cara klik kanan, kita rename menjadi latihan. Kemudian kalau kita mau membuat lembar kerja baru, kita bisa mengklik di sini. Nah,
Ini bisa kita namai lagi. Dan seterusnya. Kemudian kalau kita bisa juga mengeprint ya, kalau sudah kita membuat dokumen. Nah, langkah yang terakhir adalah kita dengan cara mengeprint. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Pak Guru contohkan dari yang sudah ada ya. Yang sudah ada contohnya ini. Contoh. Nah, seperti ini. Ini contoh file yang sudah dibuat. Kalau mau kita mengeprint, caranya adalah seperti ini. Kita upload file yang akan di print. Oke, setelah kita upload, kita masuk ke page layout, kemudian kita print area, kita set. Oke, sekarang kita cek ukurannya, kita cek lagi ukurannya. Kita menggunakan ukuran kertas F4, ini F4 ya, dan kita oke. Kemudian kita print preview. Di sini ya ada print preview. Kalau belum ada, silahkan nanti ditambahkan manual di sini. Print preview ini dicentang. Kalau ini dihilangkan maka maka di sini akan hilang, karena kita akan tambahkan. Nah, untuk mempermudah, kita klik. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ini yang lembar pertama, kemudian yang lembar kedua. Nah, kalau ada sisa lembar kerja yang seperti ini, kita bisa edit dengan cara seperti ini. Oke, Pak Guru kecilkan dulu. Nah, kita klik ini, ada ini gunanya untuk mengatur margin. Kita geser ke sebelah kiri, kemudian ini kita geser lagi, dan yang ini juga kita geser ke sebelah kiri. Nah, maka tadi yang awalnya dua lembar bisa menjadi satu lembar, atau bisa juga dengan cara kita gunakan ini, custom scaling, fit sheet on one page. Ini nanti otomatis menyesuaikan dalam satu lembar ya. Oke, seperti ini. Kalau kita tidak atur, ini bisa menjadi 4 lembar, tapi kalau kita atur, ini bisa menjadi hanya 1 lembar. Dan yang langkah terakhir adalah kita klik gambar print ini ya. Nah, nanti selesai. Untuk kita tinggal menunggu lembar kerja kita keluar dari mesin printer. Ya, cukup sekian dulu pembahasan kita mengenal apa itu Microsoft Excel, kemudian versinya, kemudian apa saja sih yang ada di dalam Microsoft Excel, kemudian bagaimana cara kita mengeprint, dan kita lanjutkan lagi untuk pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Pak Guru cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.